والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Hampir seluruh tafsir-tafsir bersepakat, artinya sama pendapat, bahwa ayat ini, yaitu ayat berapa itu? 177 adalah merupakan persimpangan jalan yang sangat penting, artinya dalam surat yang panjang sekali, yaitu surat Al-Baqarah. Ayat 177 ini merupakan pematang. Kalau di sawah, pematang yang memisahkan antara dua tujuan besar daripada surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah yang panjang ini boleh kita bagi menjadi dua babak atau menjadi dua arena atau dua medan. Medan pertama yaitu ayat-ayat sebelum ayat ini. Lalu arena yang kedua dimulai dari ayat ini. Apa dua tujuan atau dua sasaran pokok daripada surat Al-Baqarah yang sangat panjang ini? Pertama, sasaran pertama, oleh karena Nabi dengan hijrah ke Madinah, terutama dia harus berhadapan dengan tokoh-tokoh dan gembong-gembong yang dari sudut kultural, dari sudut kebudayaan, dari sudut agama merupakan pimpinan di kota baru ini, di kota Madinah, yaitu orang Yahudi, atau lebih terkenal di dalam Quran dengan nama Bani Israel. Maka oleh sebab itu, langkah pertama, garapan pertama adalah menunjukkan sasaran dakwah Islam kepada golongan ini. Inilah tujuan pertama. Jadi tujuan pertama adalah menunjukkan dakwah, anjuran dan seruan Islam kepada golongan yang merupakan pimpinan di kota Madinah. Ini sasaran atau tujuan pertama. Lalu sasaran atau tujuan yang kedua yaitu dakwah Islam yang ditujukan kepada kaum muslimin. Dakwah yang kedua ini tujuannya membina, membangun satu masyarakat baru yang disebut masyarakat Islam. Ini tujuan kedua. Karena sejak bertahun-tahun mulai Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul, baru sekaranglah pengikut-pengikut beliau ini berkumpul di dalam satu tempat.
Dan sekaligus di dalam tempat itu orang-orang yang menjadi pengikut beliau ini mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan Islam dengan bebas. Karena itu, maka sasaran kedua daripada surat Al-Baqarah ditujukan untuk menyusun kekuatan, menyusun yang disebut masyarakat yang mempunyai tata hukum. Surat atau ayat-ayat yang dimulai dari ayat 177 ini sampai akhir surat ini semuanya merupakan sekumpulan daripada tatanan-tatanan orde baru buat zaman itu, merupakan tata hukum yang diatur secara berturut-turut. Nah, inilah dua tujuan pokok daripada surat Al-Baqarah. Untuk supaya jelas, saya sengaja akan mengaji ini saja. Kitabnya, ini kitab Minhajul Abidin saya perhatikan. Sebab di sini urat nadi yang penting dari kesimpulan selama ini kita mengaji tafsir, mengaji Quran dari sejak awal. Karena itu di sini saya penting untuk memberikan penjelasan yang agak detail, agak terperinci. Mari saya minta supaya diikuti ya. Kalau perlu dicatat keterangan-keterangan saya ini. Permulaan ya, anjuran yang ditujukan kepada Bani Israel. Coba kamu lihat Quran. Halaman yang pertama, coba lihat. Yaitu dimulai dari ayat Ya Bani Israil al-kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Coba lihat. Buka. Itu ayat keberapa ya? Dari permulaan surat Baqarah itu. Ya Bani Israil al-kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Azraq. Dimulai ayat 40. Jadi sasaran yang pertama dimulai dari ayat 40. Di mana Bani Israel diperingatkan oleh Tuhan akan nikmat-nikmat yang telah pernah diberikan kepada mereka, leluhur-leluhur mereka, nenek moyang mereka. Ini diperingatkan oleh Tuhan. Diperintahkan kepada mereka untuk tetap memenuhi janji kepada Tuhan.
Diperintahkan kepada mereka untuk memegang teguh wahyu-wahyu yang telah diturunkan. Diperingatkan kepada mereka, jangan sampai mereka itu mempermainkan ayat-ayat, memperjualbelikan ayat-ayat dengan kedudukan, dengan harta benda yang disebut samanan qalila, harga yang murah. Diperingatkan kepada mereka, jangan sampai dalam menjalankan agama berusaha mencampur aduk, membuat kekaburan. Ini firman-Nya, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Diperintahkan kepada mereka untuk menegakkan perintah sembahyang, zakat, dan seterusnya. Ini pertama. Ini ayat 40. Kemudian secara berturut-turut, ini kesimpulan dari yang sudah kita ngaji ini selama ini. Ya. Kemudian secara berturut-turut, Tuhan memperingatkan secara terperinci nikmat-nikmat apa saja yang telah pernah dilimpahkan oleh Tuhan kepada nenek moyang dan leluhur-leluhur Bani Israel. Pertama, mereka telah diselamatkan dari kekejaman Raja Firaun. Kedua, bagaimana Laut Merah ya menjadi beku sehingga mereka bisa lolos melewati lautan. Juga yang ketiga, bagaimana waktu Nabi Musa menerima panggilan untuk menerima kitab Taurat. Bagaimana mereka selama ditinggal oleh Nabi Musa untuk menerima Taurat, di belakang mereka telah melakukan penyelewengan, yaitu menyembah anak sapi. Tetapi toh akhirnya dimaafkan oleh Tuhan. Ini nikmat-nikmat ini dihitung secara berturut-turut oleh ayat-ayat surat Al-Baqarah. Kemudian setelah berhasil mereka melintasi Laut Merah sampai di padang yang tidak bertepi, yaitu di Tur Sina, mereka dilindungi oleh Tuhan dengan mendung mega dan diberi makanan langsung dari langit. Dan pada saat mereka itu kehabisan air, Nabi Musa meminta air, dituruti oleh Tuhan dengan menurunkan hujan yang lebat. Bukan saja, tetapi juga macam-macam panganan yang mestinya tidak ada di tempat itu. Begitulah dituturkan ya, secara satu demi satu. Kemudian sesudah menuturkan nikmat-nikmat itu diperingatkan oleh ayat-ayat sebelum ini, bagaimana nenek moyang Bani Israel ini telah berkali-kali melakukan kesalahan-kesalahan yang memang disengaja. Oleh karena inat dan mukabarah, karena cengkal kata orang Madura, kenambeng, dan karena merasa congkak, merasa dialah yang paling berhak terhadap agama itu. Juga yang mereka lakukan terutama macam-macam ini keterangan yang mengkaburkan ayat-ayat Taurat, terutama yang mengenai akan kedatangan Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka itu tidak segan-segan menyembunyikan beberapa ayat-ayat tertentu yang menyebut dengan jelas sifat-sifat Nabi yang akan lahir itu. Ini sengaja ditutup, disembunyikan, tidak diperlihatkan. Ini juga diperingatkan bagaimana mereka itu terang-terangan melanggar, tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan,
yaitu pada waktu mereka dilarang pada hari Sabtu tidak boleh mencari ikan. Pada hari Sabtu dinyatakan hari larangan, tapi toh mereka langgar. Dan dituturkan karena pelanggaran ini, maka Tuhan menurunkan azabnya. Coba saya teruskan ini. Kemudian oleh ayat-ayat Baqarah sebelum ayat ini dijelaskan bagaimana sikap mereka itu, Bani Israel, nenek moyangnya dulu, terhadap Nabi Musa di dalam soal nyembelih sapi betina. Ini yang sehingga disebut surat Baqarah, surat sapi betina. Yaitu di dalam peristiwa ada pembunuhan, ya. Pembunuhnya tidak ketahuan. Akhirnya Tuhan memberikan wahyu, carilah seekor sapi betina, nanti buntutnya itu suruh ambil, suruh pukulkan kepada si mayit yang terbunuh ini. Akhirnya setelah dipukul, hidup. Setelah hidup dia menyebut yang membunuh saya si A. Langsung, ini suatu mukjizat namanya. Ini diuraikan bagaimana sikap mereka selanjutnya yang ngengel-ngengel, ya. Waktu disuruh cari sapi itu, bagaimana mereka itu kelihatan sekali kalau mereka itu sebenarnya enggan untuk mengikuti perintah Nabi Musa. Kemudian selanjutnya bagaimana mereka telah tega dan sampai hati dengan sengaja merubah-rubah ayat Taurat. Jadi ayat-ayat Taurat itu ditukar-tukar, dirubah-rubah dengan sengaja oleh pendeta-pendeta Bani Israel zaman dulu. Dan bagaimana maksud tujuan mereka merubah-rubah itu, yaitu untuk memperjualbelikan ayat-ayat kitab suci. Mana yang menguntungkan, yang mendatangkan penghasilan material, dia rubah ayat itu sehingga dia itu mendapat keuntungan material. Ini yang disebut menjual ayat-ayat Tuhan dengan samanan qalil. Juga diuraikan, ini singkatan ya, kesimpulan dari ayat-ayat surat Baqarah sebelumnya ini, sebelum ayat 177. Juga disingkat atau diterangkan bagaimana nenek-nenek moyang mereka itu sudah begitu angkuh, begitu merasa memonopoli memonopoli agama, sehingga mereka itu mengendalkan bahwa mereka tidak akan masuk neraka. Kalau toh masuk hanya ayyam ma'dudah, hanya beberapa hari saja. Kemudian, maaf ini saya menggunakan kata yang kotor, kekurang ajaran mereka, kebritalan mereka, penasaran mereka, sampai mereka itu tega membunuh Nabi, yaitu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Mereka bunuh karena dianggap ini merugikan. Karena mereka tidak mau diikat oleh janji-janji oleh Tuhan, akhirnya mereka penasaran, nabi-nabi itu mereka bunuh secara beramai-ramai. Dan akhirnya, ini gongnya, mereka dibuka bagaimana mereka itu akhirnya setelah datang Nabi Muhammad SAW sebagaimana dijanjikan di dalam kitab Taurat, dan mereka tahu seperti tahu terhadap anaknya sendiri bahwa memang inilah yang dimaksud kelahiran Nabi terakhir, tapi toh mereka itu dengan sengaja tidak mau tunduk, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Malah mereka mengatakan, apa Muhammad? Surga dan akhirat adalah milikku, milik Bani Israel.
Ini diterangkan di dalam ayat-ayat. Kemudian diuraikan juga bagaimana pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sikap Bani Israel, sikap orang-orang Yahudi itu yang tidak mau tunduk pada anjuran dan ajakan Nabi Ibrahim serta amanat-amanat Nabi Ibrahim kepada putra-putranya sampai kepada yang dinamakan ini Nabi Yakub. Yakub ini penting sekali bagi Bani Israel karena mereka mengaku bahwa keturunan Bani Israel yang murni dimulai dari Yakub. Itu Yakub. Yaitu ayah dari siapa itu? Nabi Yusuf. Sesudah menuturkan bagaimana sikap mereka terhadap Nabi Ibrahim dan anak-anak keturunan Ibrahim, Nabi Yakub, di mana ada pesan yang di dalam ayat dikatakan amanat-amanat Ibrahim kepada putra-putranya juga amanat Nabi Yakub sesudah Nabi Ibrahim, yaitu firman Allah, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei anak-anak keturunanku, sesungguhnya Allah telah memilih bagi engkau suatu agama. Ini agama dari sejak Nabi Ibrahim. Maka janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu berpegangan teguh kepada agama Nabi Ibrahim. Dan kemudian ini ujungnya sekarang. Sebelum ayat ini, kemudian datanglah ayat yang menerangkan Bani Israel atau orang Yahudi di zaman Nabi. Ini ujungnya ayat surat Baqarah sebelum ini, yaitu masalah kiblat. Nah, itu masalah kiblat. Masalah kiblat di mana itu kalau saya tidak salah dimulai sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sebagaimana sudah kita pelajari dalam pengajian yang lalu, ya. Mula-mula Kanjeng Nabi itu sembahyang menghadap ke mana? Baitul Maqdis, yaitu kiblatnya orang Yahudi. Ya. Kemudian sesudah itu datang perintah suruh menghadap ke Ka'bah, ke Mekah. Loh, masalah perubahan kiblat ini mereka kobarkan, mereka jadikan sesuatu yang sensasional. Artinya membuat heboh. Sampai orang tuh ribut hanya membicarakan soal perubahan kiblatnya Nabi kita dan umat Islam. Mereka bikin ribut sampai akhirnya hampir umpama sekarang ya, tidak ada rapat, tidak ada surat kabar yang tidak membicarakan. Sehingga akhirnya mereka itu lupa kepada masalah pokok. Nah ini yang sekarang ini dilayani oleh Al-Quran surat Al-Baqarah yang terakhir sebelum ayat. Mereka itu mengobarkan soal masalah perubahan kiblat ini seolah-olah soal kiblat itu adalah merupakan jantung, merupakan prinsip, merupakan intisari yang namanya agama. Nah, disinilah datang ayat yang kita kaji sekarang ini menjelaskan. Kamu jangan mudah terbelok. Hei umat Islam. Hei orang Kristen. Hei orang Yahudi.
Kamu jangan bicara soal kulit. Kamu jangan bicara soal tetek bengek. Soal kiblat itu bukan soal yang prinsip. Sebab kiblat itu artinya menghadap. Itu hanya suatu simbol, suatu lambang untuk menyatukan hati kepada Tuhan. Jadi oleh karena itu, disinilah ayat ini kemudian menuturkan bahwa intisari daripada yang dinamakan agama itu bukan masalah kiblat itu, tapi di sini lalu diterangkan di dalam ayat 177. Itu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Seterusnya. Mari sekarang saya artikan ini satu demi satu, kalimat demi kalimat. Laisal birra, bukanlah yang dinamakan al-birra kebajikan yang merupakan inti agama, antuwallu wujuhakum, untuk menghadapkan wajahmu fi sholati, di dalam waktu sembahyang, qibalal masyriq wal maghrib, ke arah timur dan barat. Itu bukan soal pokok. Walakinnal birra, tetapi yang dinamakan intisari kebajikan agama, ialah man amana, orang yang beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari terakhir, hari kiamat, wal malaikati, dan para malaikat, wal kitabi, dan semua kitab-kitab, ayil kutubi, semua kitab-kitab suci, wan nabiyina, dan nabi-nabi, semua nabi-nabi yang jumlahnya 124.000, tetapi yang disebut di dalam Quran hanya 25 orang yang disebut namanya. Tapi jumlahnya seluruhnya 124.000. Ini satu yang dinamakan pokok intisari kebajikan al-birru di dalam agama. Semua agama, bukan hanya agama kita ini, agama Islam, semua agama. Iman. Lalu yang kedua, wa atal mala ala hubbi, orang yang mau menyerahkan harta bendanya ala hubbihi, padahal dia masih senang kepada hartanya itu, masih eman. Wa ala hubbihi, ma'a hubbihi lahu, padahal dia masih senang kepada hartanya itu, diserahkan kepada zawil qurba, famili-famili, ayil qarabah, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakina, dan anak-anak miskin, wa ibnis sabil, dan musafir, ayil musafir, wasailin, dan mereka yang meminta-minta, at-talibin, yang meminta, wa fir riqabi, dan aywa fi fakir riqab, untuk membebaskan hamba sahaya, al-mukatabina, orang yang akan menebus dirinya, hamba sahaya yang akan menebus dirinya, wal asra, dan para tawanan-tawanan yang membutuhkan uang, tapi karena tidak cukup, mereka dibantu. Ini dua. Ini inti agama. Nomor 3, waqamas shalah, yang mau menegakkan sembahyang, hubungan tetap antara dirinya dengan Tuhan. Berapa itu? 3 ya. 4, wa ataz zakah, dan mau menyerahkan zakat. 5, wal mufuna bi ahdihim, mereka yang memenuhi janjinya. Iza ahadu, apabila mengadakan perjanjian Allah kepada Allah, awin nasa, atau manusia. Jadi perjanjian dalam arti luas.
Di dalam tafsir Jalalain dikatakan zakat ayil mafruḍah yang telah diwajibkan. Wa ma qablahu sedang yang sebelum ini fit tatawwu di dalam arti sukarela. Wa atal mala menyerahkan uang, nah itu sukarela. Tapi kalau ini wa ataz zakata wajib. Jadi ada dua pengeluaran. Pengeluaran sukarela atas kesadaran beri kemanusiaan, lalu ada lagi pengeluaran yang disebut zakat yang wajib. Kemudian selanjutnya wasabiri, orang yang tabah fil ba'sa'i wad-dharra'i wa khiyas. Tabah dalam 3 keadaan. Ini sengaja disebut 3 ini karena dalam keadaan 3 ini diperlukan ketabahan yang tinggi sekali, yaitu fil ba'sa'i, di dalam syiddatil faqri, sangatnya kemelaratan. Dalam arti material, tidak punya uang, melarat, tapi tabah. Ini 1. 2, keadaan wad-dharra'i, dalam keadaan sakit parah. Orang kalau sudah tertimpa sakit, ini betul-betul membutuhkan ketabahan hati. Dan yang ketiga, keadaan wahinal ba's, pada saat berperang, campuh. Jadi pada waktu menghadapi waktu syiddatil qital, waktu hebat-hebatnya peperangan fisabilillah di dalam membela agama Allah. Inilah intisari daripada agama itu. Bukan masalah menghadap kiblat, itu kan soal menghadap saja. Bisa saja dirubah-rubah itu oleh Tuhan tentunya, ya. Itu seperti yang terjadi di zaman Nabi, dirubah kiblat itu. Itu bukan soal prinsip. Malah Tuhan mengatakan, jangan kamu mengira bahwa kalau orang menghadap ke Baitul Maqdis itu menandakan Tuhan itu ada di Baitul Maqdis. Tidak. Kemudian dipindah oleh Tuhan, dirubah menghadap ke Ka'bah. Itu tidak berarti bahwa Tuhan berada di Ka'bah. Tidak. Itu hanya satu lambang untuk menyatukan hati. Tapi sebenarnya Allah di mana? Ainama tuwallu fatamma wajhullah. Kemana saja kamu berpaling menghadap, di sana Tuhan. Bukan soal yang pokok itu ini. Nah, ini diterangkan. Orang-orang ulaikal mausufuna bima dzukira. Mereka-mereka yang mempunyai sifat-sifat seperti di atas itulah alladzina shadaqu, yang memang benar-benar shadaqu, bersungguh-sungguh jujur di dalam beragama. Orang yang setia terhadap agama yaitu yang mempunyai sifat-sifat di atas. Benar fi imanihim, di dalam imannya, awiddi'a'il birri, atau di dalam hal mengaku mengaku mempunyai kebajikan agama, sudah memiliki intisari agama. Nah, itu orang yang bersifat seperti tadi itu. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu pula lah yang disebut takwa. Muttaqun, orang yang benar-benar takwa kepada Allah. Ini ayat 177 berlaku untuk semua golongan agama. Ya, ditujukan kepada golongan Yahudi yang membuat ribut masalah perubahan kiblat. Juga ditujukan kepada golongan orang musyrikin di Mekah yang juga mengobarkan masalah perubahan kiblat ini dengan mengatakan, bagaimana Muhammad itu kiblatnya menghadap ke Ka'bah, tapi mereka tidak mau mengikuti agama kita, agama musyrik. Walhasil masalah perubahan kiblat bagaimana sudah lalu kita pelajari, dibikin ribut. Nah, ayat ini merupakan palu godam dari Tuhan untuk memperingatkan kepada orang Yahudi, juga kepada orang musyrikin, dan sekaligus kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini arti secara kalimat demi kalimat.
Sekarang perlu kamu catat ini, supaya kita dapat memahami secara agak mendalam. Coba itu yang nimbo itu suruh berhenti. Suruh berhenti. Satu kata yang digunakan di dalam ayat ini yang perlu dikupas, yaitu kata-kata albirru. Kata-kata albirru ini banyak disebut-sebut di dalam Al-Quran. Bukan hanya di dalam ayat ini. Umpamanya ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada lagi ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ada lagi ayat lain atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ada lagi disebut dalam ayat yang lain wa tanajau bil birri wat taqwa. Ini kata-kata albirru di dalam Quran banyak disebut di dalam beberapa ayat dan surat. Malah Tuhan sendiri disebut wal barrur rahim. Bukan saja Tuhan, malaikat pun dinamakan barrun. Kiramim baroroh. Juga dari kata-kata albirru, hamba-hamba Tuhan yang setia, yang takwa disebut innal abrara lafi na'im. Ini abror dari kata-kata albirru. Oleh karena itu, dengan singkat, albirru ini ada dua tempatnya. Satu, albirru untuk hamba, untuk makhluk. Lalu yang kedua, albirru untuk Tuhan. Dengan menggunakan ayat-ayat yang menyebut tentang albirru di dalam Quran, ya macam-macam surat dan macam-macam ayat, maka bisa diambil kesimpulan bahwa yang disebut atau yang dimaksud dengan albirru, yaitu untuk hamba, adalah merupakan himpunan. Sekali lagi saya ulangi, sekumpulan, himpunan dari yang namanya kebajikan-kebajikan yang meliputi secara rohani atau secara mental, akhlak. Ini satu. Juga meliputi yang namanya karya-karya atau perbuatan-perbuatan, amal-amal, ya, kebaktian. Amal-amal kebaktian. Jadi kecuali sifat-sifat rohaniyah, sifat yang bersifat psikologis, bersifat mental, ya, bersifat akhlak, maka kata-kata albirru juga meliputi perbuatan-perbuatan lahir. Ini yang albirru untuk hamba. Lalu kata-kata albirru untuk Tuhan, artinya wassawab warridha wal mahabbah. Memberi pahala, menyatakan senang dan ridhanya Allah dan cintanya. Jadi pahala, keridhaan dan kecintaan Tuhan itu disebut albirru. Nah, titik. Sekarang secara singkat dari ayat 177 ini, ya, maka kita bisa membagi
menjadi 3 kelompok albirru. Albirru yang disebut di dalam ayat 177 surat Baqarah ini bisa kita jadikan 3 kelompok. Coba sekarang supaya pemahaman kita terhadap ayat ini sedikit mendalam, perlu saya terangkan tentang 3 kelompok ini secara singkat. Pertama, albirru fil aqidah. Kedua, albirru fil amal. Dan yang ketiga, albirru fil khuluq atau fil akhlak. Ini semua tersimpul di dalam ayat ini. Ayat 177 dari surat Al-Baqarah. Apa itu yang dimaksud dengan albirru fil aqidah? Di dalam ayat ini dijelaskan 5 unsurnya yang dinamakan kebajikan di dalam kepercayaan atau intisari daripada kepercayaan. Ini di dalam ayat ini dijelaskan ada 5 unsurnya atau pokoknya. Pertama, iman kepada Allah. Di dalam 2 segi. Percaya kepada Allah dengan sifat rububiyahnya. Dan yang kedua, percaya iman kepada Allah dengan sifat uluhiyahnya. Artinya rububiyah, Tuhan sajalah yang menciptakan segala-galanya, yang memberikan pertolongan, yang memberikan an-nafi'ud dar, yang memberi keuntungan, memberikan kecelakaan, yang mengangkat orang, yang menjatuhkan, yang membuat mulia, membuat hina, yang menggenggam, yang melepas, yang berkuasa. Ini semua rububiyah. Kemudian uluhiyah dalam arti kita memulangkan segala-galanya kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Yang baik dan yang buruk secara teliti dan cermat. Ini pokok yang kedua. Iman kepada Allah, iman kepada hari pembalasan, hari kiamat. Ini merupakan titik tolak dan titik akhir. Perjalanan manusia ini dimulai dari titik pertama, yaitu diciptakan oleh Allah, lalu beramal, sampai kepada titik akhir, yaitu dibalas, hari pembalasan. Ini ujung, 2 ujung. Antara 2 ujung ini ada perantara. Jadi ujung pertama iman kepada Allah, ujung terakhir iman kepada hari pembalasan, hari kiamat. Lalu antara 2 ujung ini ada perantara, yaitu Allah. Di bawahnya Allah ada makhluk yang karena sifat-sifat makhluk ini dia bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Ini yang Tuhan, langsung secara bebas dengan Tuhan, dengan Allah. Lalu di ujung yang sebelah bawah, di mana ini Tuhan, di sini manusia. Ini ada lagi makhluk. Yang makhluk ini karena sifat-sifatnya ya, manusia biasa.
dia itu langsung berhubungan dengan yang manusia biasa. Dia itu langsung berhubungan dengan namanya manusia. Tetapi dalam pada itu dia mempunyai sifat-sifat rohani yang bisa menghubungkan dia dengan malaikat. Nah, inilah yang disebut nabi. Jadi ujung yang paling pojok Tuhan. Ya, ini yang paling di atas sendiri. Di bawahnya itu malaikat. Ini yang langsung berhubungan secara bebas dengan Tuhan. Lalu untuk menyampaikan firman-firman itu diperlukan perantara yang ada di sebelah bawah, yaitu yang disebut nabi-nabi. Nabi-nabi ini karena sifat manusia, ya langsung dengan manusia, tetapi karena sifat-sifat ketinggian rohaniahnya, dia itu bisa berhubungan langsung dengan malaikat. Lalu apa yang dibawa oleh malaikat? Yang diserahkan oleh Allah kepada malaikat, lalu malaikat kepada nabi, lalu nabi kepada manusia, inilah yang dinamakan Alkitab atau wahyu. Ini 5 unsur daripada al-birru fil aqidah. Nah, ini secara singkat, saya tidak usah panjang lebar. Jadi kalau saya boleh gambarkan secara singkat, ya, al-birru yang dinamakan intisari kebajikan di dalam kepercayaan agama itu mempunyai 2 ujung. Ujung di mana ujung tolak atau start, yaitu iman kepada Allah. Lalu berakhir titik akhir, yaitu hari kiamat, hari pembalasan. Di tengah-tengah ini, di tengah-tengah antara 2 ujung ini, ya, ada yang namanya perantara yang menghubungkan antara 2 ujung itu. Nah, perantara ini terdiri dari 3, yaitu malaikat, terus siapa? Nabi, terus kitab. Dengan demikian komplit. Nah, ini 5 unsur daripada yang dinamakan al-birru fil aqidah. 1. Yang kedua, kelompok yang kedua al-birru fil amal. Nah, ini saya minta kesabaran untuk mengikuti ini supaya lengkap pengertiannya. Secara singkat saja. Al-birru fil amal, intisari yang dinamakan perbuatan bajik atau perbuatan baik di dalam agama itu intinya disebut al-birru fil amal. Ini boleh disingkat kembali kepada 2 pokok. Yaitu pokok yang pertama, pengorbanan diri. Dan kedua, pengorbanan harta. Jadi yang pertama, pengorbanan diri ini nyawa kalau perlu. Pengorbanan diri, dan yang kedua harta. Ini yang pokok. Pengorbanan diri ini dilambangkan di dalam ayat ini dengan disebut as-shalah, sembahyang. Ini penyerahan, pengorbanan, pemasrahan diri. Ini disebut di dalam ayat ini sholat pertama. Memang sholat itu lambang daripada penyerahan seorang hamba yang mengadakan hubungan permohonan kepada Tuhan. Ini penyerahan yang dimulai dengan kata-kata Allahu Akbar. Hanya Allah lah yang maha besar. Ini penyerahan diri. Lalu penyerahan harta digambarkan di dalam ayat ini di dalam 2 bentuk. 1, wa atal mala ala hubbihi, dan yang kedua wa atal zakah.
pengorbanan harta secara sukarela berdasar atas kesadaran batin seseorang. Dan yang kedua, berdasar atas kesetiaan menjunjung tinggi perintah, yaitu kewajiban zakat. Ini pokok daripada albirru fil amal, di dalam amal. Lalu selanjutnya di situ diterangkan penggunaannya untuk siapa-siapa, itu diterangkan ya untuk keluarga itu. Seterusnya pada ibnu sabil, kepada tawanan atau hamba sahaya, wafir riqab, dan seterusnya. Ya. Sekarang yang ketiga, ini terakhir. Albirru fil khuluq. Albirru fil khuluq atau intisari kebajikan di dalam akhlak. Di dalam ayat ini dipulangkan kepada dua pokok juga. Yaitu pokok pertama, memenuhi kewajiban. Yang di dalam ayat ini dikatakan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Memenuhi janji apabila mereka sudah mengadakan perjanjian, baik perjanjian itu kepada Tuhan maupun perjanjian dengan manusia. Ya, jadi perjanjian antara hamba dengan Tuhannya, perjanjian antara manusia dengan manusia temannya, atau perjanjian antara negara dan negara, atau perjanjian antara golongan dan golongan, perjanjian antara masyarakat dengan masyarakat yang lain. Ini pertama, ini pokok pertama, menunaikan atau memenuhi kewajiban. Ini satu. Lalu yang kedua, pokok mengatasi dan menghadapi bencana dan rintangan-rintangan dalam hidup dengan mengatasi dengan gagah. Ya. Ini yang kedua, pokok yang kedua, menghadapi dan mengatasi itu artinya mengalahkan, menundukkan rintangan-rintangan yang berupa bencana-bencana, di mana tadi sudah saya terangkan bencana yang paling hebat yaitu 3. Bencana kalau kita itu ditimpa dalam arti material, bencana habis musnah sampai jadi orang melarat, atau yang kedua dalam arti sakit sehingga tidak berdaya, dan yang ketiga dalam waktu menghadapi peperangan. Yang digunakan dalam ayat ini adalah kata-kata wassobirin, sobar. Ini pokok albirru fil khuluq yang kedua. Sobar ini jangan diartikan tunduk dan menerima tanpa mengadakan perlawanan, tanpa ada usaha. Itu namanya fatalisme. Itu tidak dibenarkan oleh agama. Menyerah kalah dalam arti tunduk, ya, dan tidak mengadakan usaha ikhtiar untuk mengatasi, itu bukan sabar. Sabar menurut ayat ini ialah perjuangan untuk menghadapi ini rintangan-rintangan. Kalau boleh saya katakan, ketabahan untuk mengadakan perlawanan dengan mencari usaha-usaha untuk membebaskan diri daripada rintangan-rintangan. Rintangan dalam arti yang seluas-luasnya, tapi di sini yang ditonjolkan adalah 3. Dalam 3 keadaan ini diperlukan ketabahan dan sifat gagah dari seseorang yang menyebut dirinya orang beragama untuk mengatasi dan mengalahkan 3 keadaan itu, yaitu di sini diterangkan fil ba'sa, di dalam kefikiran penderitaan material. Di sini diperlukan ketabahan. Orang yang di dalam ba'sa, di dalam penderitaan material, dia sanggup memelihara imannya, dia sanggup mengatasi kesulitannya. Ini orang namanya menggenggam albirru fil khuluq.
intisari kebajikan di dalam akhlak agama. Ini ya keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua disebut di sini wadarra, di dalam keadaan sakit bagaimanapun dia tidak kehilangan Tuhan. Dia tidak kehilangan iman. Dia tidak kehilangan pikiran yang kuat, mental yang kuat untuk berusaha mengatasi. Jangan karena sakitnya itu dia lalu menjadi lupa kepada Tuhan, lupa sampai apapun, menyerah kalah. Itu tidak dibenarkan. Lalu yang ketiga, keadaan yang disebut di sini yaitu wahinal ba'as, pada saat campuhnya peperangan. Memang diperlukan ketabahan mental, sifat gagah. Inilah yang disebut al-birru fil khuluq. Siapa yang memiliki tiga kelompok ini dan mengamalkan dengan tekun dan setia, yaitu al-birru fil aqidah, kedua al-birru fil amal, dan ketiga al-birru fil khuluq, ulaika alladziina shadaqu. Mereka lah orang yang betul-betul beragama, yaitu orang yang beragama, yang sodaku, yang jujur dan sungguh-sungguh. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka lah yang berhak mengenakan mahkota agama yang disebut takwa. Yaitu mereka itu yang bukan saja imannya tetapi juga perbuatannya. Bukan saja perbuatannya dalam arti kepada Tuhan, tapi juga terhadap sesama, dalam arti kemasyarakatannya. Bukan saja dalam itu, tapi kejujuran batinnya, ketabahan mentalnya, ketabahan rohaninya. Orang yang sudah bisa mengamalkan ini, maka di atas dasar al-birru, tiga al-birru inilah ayat-ayat nanti 178 seterusnya sampai akhir surat Baqarah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyusun masyarakat Islam. Jadi ayat 177 ini adalah fondamen daripada pembinaan masyarakat yang digambarkan nanti di dalam ayat-ayat berikutnya, yang harus digarap oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW di kotanya, di kota pengungsiannya itu, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini saya kira cukup cukup penting ayat ini untuk dikaji berulang-ulang. Sebab inilah asas kalau orang mau mendirikan masyarakat, mau memberikan negara, ya ini asasnya. Kalau tiga albirru ini berhasil ditanam dan dimiliki oleh suatu umat, suatu kelompok, maka masyarakat itu akan berarti ditegakkan di atas dasar fondamen yang kokoh. Ya, kurang lebihnya ya demikian, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Syadda